Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Pramana Putra, SPD, Guru Sejarah di Man Kapuas. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingatkan kembali agar anak-anak Bapak bisa disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, yaitu ada 5. Yang pertama itu patuh dalam menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi. Ya, tema kita pada hari ini yaitu penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama itu masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa telah lama mengenal rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Rempah-rempah ini bisa sampai ke tangan bangsa Eropa melalui para pedagang India, Persia, dan Arab. Para pedagang melakukan proses perdagangan melalui pantai di Laut Tengah seperti Iskandaria, Tirus, Sudan, dan Konstantinopel. Namun perdagangan antara Eropa dan Asia mengalami kemunduran setelah Perang Salib. Sesudah Perang Salib muncul kekuasaan baru yaitu Kerajaan Turki Utsmani yang menyebabkan para pedagang Eropa mengalami kesulitan saat melakukan perdagangan di daerah kekuasaan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjajahan samudera karena ingin mendapatkan rempah-rempah. Hal lain yang melatar belakangi penjajahan samudera adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan ditemukannya peta dan kompas yang sangat penting bagi pelayaran. Yang kedua, keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah dari daerah asal sehingga harganya lebih murah dan dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, keinginan untuk menyebarkan agama Kristen ke daerah-daerah yang dikunjungi. Dan yang keempat, keinginan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. I don't want to sit on a lemon tree, stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see. Just a yellow lemon, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Selanjutnya, kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis berhasil mencapai India
Kalkutta pada tahun 1498 dan berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1551, Portugis berhasil menguasai Malaka. Selanjutnya, Portugis mengadakan hubungan dagang dengan Maluku yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia. Pada tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan benteng Saint John. Pendirian benteng ini ternyata harus dibayar mahal oleh rakyat Ternate karena Portugis menuntut imbalan berupa hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Nah, perjanjian monopoli inilah yang akhirnya membuat rakyat Ternate merugi karena tidak bisa menjual rempah-rempah secara bebas. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik dengan tokohnya yaitu Franciscus Caverius. Selanjutnya itu bangsa Spanyol. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol untuk pertama kalinya berhasil berlabuh di Tidore, Maluku. Kemudian singgah di Bacan dan Jailolo. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat setempat karena sedang bersengketa dengan bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Spanyol mengancam hak monopoli perdagangan bangsa Portugis. Akibatnya timbulnya persaingan antara Portugis dan Spanyol. Persaingan tersebut sejalan dengan pertentangan antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Sultan Ternate bersekutu dengan Portugis, sedangkan Sultan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Puncaknya, Portugis dan Spanyol menempuh jalur perundingan yang dilaksanakan di Saragossa, Spanyol tahun 1529. Isi perjanjian Saragossa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Maluku. Selanjutnya, bangsa Belanda. Pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Belanda memasuki wilayah Nusantara melalui Selat Sunda. Datangnya Belanda ke Indonesia didasari keinginannya untuk mencari rempah-rempah. Awalnya para pedagang Belanda membeli rempah-rempah hasil kekayaan alam Indonesia di Lisabon, ibu kota Portugis. Pada masa itu Belanda masih dalam penjajahan bangsa Spanyol. Pada tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah di Lisabon karena Portugis dikuasai oleh bangsa Spanyol. Oleh karena itu, bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudera untuk mendapatkan rempah-rempah. D. Kedatangan bangsa Inggris. Bangsa Inggris ke Indonesia dimulai oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Pelayaran dilakukan dengan mengikuti jalur yang dilalui Magalhães. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan berhasil kembali ke Inggris lewat melalui Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish dengan melewati jalur yang sama. Bangsa Inggris tidak berhasil menanamkan pengaruh di Indonesia karena terjadinya penolakan penduduk Indonesia yang memaksakan cara dagang menurut aturannya sendiri. Kemudian Inggris mengirim Kapten James Lancaster yang mendarat di Jawa dan Bali. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Berdasarkan Perjanjian London tahun 1815, Inggris diharuskan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda. Sehingga pada tahun 1816, Inggris melaksanakan kewajibannya tersebut.
2. Lahir dan berkembangnya VOC. Seiring dengan berkembangnya rempah-rempah Belanda di Indonesia, maka semakin banyak bangsa Belanda yang datang ke Indonesia. Hal ini mengakibatkan persaingan perdagangan baik dengan warga lokal maupun dengan bangsa asing lainnya. Atas prakarsa Johan van Oldenbarneveldt, seluruh persekutuan dagang bangsa Belanda berhasil disatukan dan berakhir membuat kongsi perdagangan VOC, Verenigde Oostindische Company. Tujuan didirikannya VOC antara lain sebagai berikut: untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda. Yang ketiga, membantu pemerintah Belanda yang berjuang menghadapi Spanyol. Kepemimpinan VOC dipegang oleh Dewan, beranggotakan 17 orang yang berkedudukan di Amsterdam. VOC memiliki hak istimewa atau hak oktroy yang terdiri atas beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, berhak melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, berhak mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Yang ketiga, berhak mengadakan perjanjian. Keempat, berhak melakukan pemungutan pajak. Yang kelima, berhak memiliki angkatan perang. Yang keenam, berhak mengadakan perang sendiri. Dan yang terakhir, dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia. VOC menerapkan sejumlah kebijakan di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberlakukan 2 jenis pajak kepada rakyat, yaitu kontingnen dan verplicht leverantie. Kontingnen merupakan pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC. Adapun verplicht leverantie merupakan penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Yang kedua, menyingkirkan perdagangan lain. Yang ketiga, menentukan luas areal penanaman rempah-rempah serta menentukan jumlah tanaman rempah-rempah. Yang keempat, kebijakan VOC yaitu melakukan kebijakan ekstripasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga tetap dapat dipertahankan. Yang kelima, mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terikat perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahunnya. Dan yang terakhir, kebijakan VOC di Indonesia yaitu mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, terutama kopi yang nantinya akan dijual ke VOC dengan harga yang telah ditentukan. Agar kebijakan dapat dilaksanakan, VOC pun tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dan menerapkan politik divide et impera atau politik adu domba. Lalu di sini bagaimana akhirnya VOC bisa runtuh? VOC sendiri dinyatakan bubar pada tanggal 31 Desember 1799. Faktor yang menyebabkan runtuhnya VOC yang pertama yaitu banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Yang kedua, VOC terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk perang. Yang ketiga yang menyebabkan VOC runtuh yaitu banyaknya gaji karyawan yang harus dibayarkan karena kekuasaan yang luas sehingga membutuhkan banyak pegawai. Yang keempat, yang menyebabkan VOC mengalami keruntuhan yaitu pembayaran dividen keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan keuangan VOC. Dan yang kelima, bertambahnya saingan dagang di Asia. Ya, sekian dan terima kasih. Ada salah, Bapak ucapkan maaf. Itu dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.